Kita periksa dengan real time informasi kasus COVID-19 sehingga totalnya menjadi 108 orang sehingga total menjadi 500. Corona. Pakai maskermu. Awas, jangan keluar. Corona. Begitu kiranya percakapan yang sering kita dengar belakangan ini. Bagaimana tidak? Sudah hampir 2 bulan terakhir, wabah Sontoloyo ini muncul di alam raya kita. Hingga akhirnya, sampailah ke Nusantara tercinta. Awalnya sih, Corona dianggap sebelah mata. Bahkan dijadikan guyonan yang seakan tiada takut. Terlebih masyarakat plus 62 yang menganggap bahwa Corona minder jika bertandang ke negara kita. Tak terkecuali aku sih, yang mengira Corona hanya sebatas flu biasa yang tak berarti. Namun, itu semua salah kaprah. Dengan kilat, Corona menerobos negeri ini dan membabi buta warganya. Tak sedikit oknum bandit yang memanfaatkan kondisi kacau ini untuk melakukan tindakan keji penimbunan masker. Hanya karena untuk mendapatkan fulus karena haus akan harta. Hal ini tentunya berbanding terbalik dengan para petugas medis yang berjuang mati-matian melawan pasukan yang tak berwujud ini. Buntut wabah dari virus ini mengharuskan pemerintah untuk mengeluarkan peraturan yang mengharuskan kita tetap di rumah dan menjaga jarak sementara. Sungguh brengsek wabah ini. Jika saja kau berwujud, sudah kuhabisi kau sampai babak belur karena banyak dampak buruk yang kau tumpahkan kepada kita. Tapi, tak semua dampak yang kau tumpahkan buruk. Ada juga dampak positif yang membuat kita tersadar. Seperti bumi yang kita pijak ini sedang melakukan perbaikan, alam yang melindungi kita ini sedang memulihkan diri, dan untuk kita sendiri, mengingatkan kita untuk berkumpul bersama keluarga, menyempatkan waktu bersama orang-orang terdekat, karena itu semua merupakan hal yang penting yang kadang kita lupa. Awalku mendengar bahwa aku harus libur sangat mengembirakan hatiku. Tetapi saat Corona menyerang, mengharuskan kita untuk bersembunyi di balik dinding rumah. Rencana demi rencana yang telah kususun kandas begitu saja karena virus tersebut. Hari-hari kuhabiskan dengan di rumah saja. Aktivitas kulakukan dengan terbatas. Bosan rasanya. Kata itu yang selalu menghantui diriku. Handphone yang kumiliki menjadi sahabat satu-satunya yang dapat menemaniku dalam di segala kondisi. Begitu senang, sedih, marah, kecewa, dan lain sebagainya. Mungkin jika HP-ku bisa berbicara, dia akan berteriak bosan. Karena aku selalu menatapnya setiap detik, setiap hari, setiap jam. Pokoknya, kalau ada apapun aku selalu bilang ke dia, aku selalu menggunakan dia. Dan dia selalu menjadi sesuatu bagiku.
Banyak pikiran aneh yang muncul dalam pikiranku. Karena tak ada aktivitas yang dapat kulakukan selain hanya tidur, makan, mengerjakan tugas, mandi, main game. Begitu terus dan selalu berulang. Terkadang aku hanya duduk diam dengan mata terbuka, membayangkan hari-hariku bersama teman-temanku. Setiap pulang sekolah, aku sematkan waktu untuk berkumpul bersama teman-temanku di sebuah warung kecil, ditemani dengan asap yang mengebul, minuman dingin yang menyegarkan, dan Indomie yang menjadi ciri khasnya. Dilanjutkan dengan pergi ke kafe pada malam hari, di mana di tempat itu kita bertukar pikiran untuk saling belajar ataupun sekedar bersua untuk bercerita bersama. Namun apa daya, pembelajaran yang terjadi hanya terjadi di media online, di mana ketika guru menjelaskan berbagai materi, seolah-olah materi itu hanya melintas lalu pergi begitu saja. Tugas yang terus menerus diberikan seakan tak empati kepada muridnya, serta ulangan yang dikerjakan seolah tak memberikan kejujuran. Masih banyak sekali kekurangan pada pembelajaran online ini. Entah itu dari muridnya atau dari sang pengajar. Ya intinya sih pada masa ini kita harus saling memahami satu sama lain agar semua berjalan dengan lancar. Yang aku rindukan saat ini hanya suasana kelas yang hangat menjadi dingin, bangku sekolah yang nyaman menjadi berdebu, suasana kelas yang ricuh menjadi sunyi, serta tingkah laku konyol teman-temanku yang membuatku tertawa menjadi sepi. Mental kita benar-benar diuji pada masa ini. Menahan hawa nafsu yang menguasai diri. Hal yang dapat kita lakukan saat ini untuk memperbaiki keadaan hanya dengan menaati semua peraturan dan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aku berharap corona ini akan segera berakhir dan semuanya akan berjalan sesuai dengan semula. Lekas sembuh dunia, lekas sembuh Indonesiaku.